Muara Angke adalah wilayah hilir dan kuala dari Kali Angke. Muara Angke dengan luas kurang lebih 67 hektar terletak di delta Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara. Muara Angke terdiri dari beberapa kawasan. Muara Angke juga dikenal dengan tempat ikan bakar murah dan lezat. Lebih dari itu, Muara Angke menyimpan potensi lain dengan nilai ekologis yang kaya, di mana memiliki 30 jenis tumbuhan dan 91 jenis burung. Sampah, sampah, kotor, bau, jijik. Ya, beginilah Muara Angke kata orang-orang yang belum memahami. Kalau boleh jujur, mengapa orang lain buang sampah selalu ke laut? Kalau seperti ini terus, ekosistem laut lama-lama bisa hancur berantakan. Kadang, kita ini sebagai manusia terheran-heran, dari mana sih datangnya pencemaran Muara Angke ini? Kalau berbicara sampah di laut, merupakan konsekuensi logis dari posisi laut dan wilayah pesisir, di mana mereka berada di daerah yang lebih rendah, sehingga aliran air dari daerah yang lebih tinggi itu mengalir dan akhirnya terakumulasi di laut. Itu merupakan aliran air berikut dengan material yang dibawa, diantaranya adalah sampah. Nah, penelitian dari Darmono tahun 2001 menyimpulkan bahwa aliran air yang berasal dari daerah pertanian, dari daerah industri, dari daerah pemukiman, itu akan membawa limbah rumah tangga, sampah, buangan dari kapal, tumpahan minyak, dan bahan-bahan lainnya. Itulah adalah sampah atau bahan pencemar yang sampai di laut Indonesia. Secara rinci, sumber pencemaran di kawasan Muara Angke terdiri dari pelelangan, pujaseri, pasar grosir ikan, dermaga, tempat pengepakan, dan pabrik es, menghasilkan limbah sampah dan limbah cair. Kawasan pengolahan hasil perikanan tradisional dengan 1016 lapak di pasar ikan dengan total ikan yang diangkut 30 sampai 40 ton menggunakan 60 hingga 100 truk tiap harinya yang menghasilkan limbah sisik, jeroan, dan limbah cair. Kawasan pemukiman dengan 3 RW dan 3 perkampungan juga menghasilkan limbah rumah tangga, bahan makanan, dan sampah plastik. Bahkan, daratan pun turut menyumbang angka pencemaran. Menurut penelitian University of Georgia, faktor pemicu tingginya pencemaran plastik di Laut Indonesia adalah sampah plastik yang tidak terkelola di daratan, yang mencapai sekitar 83%. Lalu, apa akibatnya? Saluran air limbah pekat dan bau menyebabkan polusi udara yang ditimbulkan dari bau busuk sampah membuat udara di kawasan itu menjadi lebih panas. Saluran air limbah tertutup lumpur dan sampah, tambak penuh sampah, serta polutan lainnya menyebabkan kadar pencemaran laut Jakarta sudah sangat buruk dan dalam kondisi kronis. Keberagaman biodiversitas Laut Muara Angke semakin berkurang. Hampir setiap hari warga menemukan ikan mati bercampur sampah domestik dan industri. Lantas, bagaimana nasib para nelayan Muara Angke? Ya mungkin agak terganggu dari sampah kan pada nyangkut di jaring. Kalau kualitas ikan sih mungkin nggak terlalu pengaruh juga. Banyak juga sih yang kayak terganggu ikan kena sampah gitu. Kecuali kalau misalkan ikan-ikan yang di pinggiran baru itu tercemar. Kalau misalkan yang di tengah laut yang benar-benar laut lepas itu nggak terlalu tercemar. Kalau jualan sepi. Jualan sepi, berarti berdampak Pak? Kalau biasa aja kayak dulu aja, cuman jualan biasa, agak kurang. Sebenarnya mereka juga takut ya kena dampak itu. Cuma salah satunya ya harus gimana, mereka kan harus mencukupi keluarganya juga kan. Jadi dengan apa ya, terpaksa ya mereka harus melakukan kewajibannya gitu loh Kak. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kampanye tentang itu, upaya untuk penyadaran masyarakat,
apakah dalam media-media poster, leaflet, ya sekarang mungkin media sosial juga cukup efektif untuk mengedukasi masyarakat. Sebaiknya juga semakin gencar dilakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat untuk merubah pola dan budaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Selagi pemerintah gencar melakukan langkah penanganan pencemaran melalui sistem drainase hingga penampungan air limbah berbentuk waduk, sudah sepatutnya masyarakat tegas melakukan pergerakan untuk mengurangi faktor limbah dari hulu ke hilir. Kita semua harus sadar dan mulai mengambil langkah kecil untuk hasil yang besar, dari mulai membawa kantung belanja dan tumbler, masak dan makan secukupnya untuk mengurangi sampah makanan, melakukan reduce, reuse, dan recycle, serta aktif mendukung pergerakan untuk mengadili perusahaan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik di mana dapat merusak ekosistem laut. Hingga kebaikan seujung jempol untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian alam pada sosial mediamu. Harapannya sih semoga ya cepat inilah selesai. Iya. Biar balik lagi gitu. Ya biar balik lagi kayak dulu. Ya, semoga cepat hilang lah ya, biar kembali seperti semula lagi. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, di mana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Keindahan dan keberagaman biodiversitasnya sudah tak diragukan lagi. Dari Muara Angke, mari maknai new normal dan tahun yang baru dengan kebiasaan lebih baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Laut tidak pernah berubah, tapi kita sebagai manusia yang berubah memperlakukan laut. Mulai dari Muara Angke, bebaskan laut dari sampah, lindungi dan jaga keberagaman biodiversitasnya karena laut ini hanya titipan, bukan tempat penampungan sampah. Mari wujudkan pembangunan berkelanjutan untuk ekosistem laut 2025 yang secara signifikan terbebas dari segala jenis polusi kelautan. Tuhan titipkan rezeki dan keberkahan untuk kehidupan makhluk di bumi, tak hanya manusia, pun hewan dan tumbuhan.